Kitab Al-Filaha halaman 46. Permukaan itu tidak baik untuk kebun anggur dan lunak atau berlumpur, seperti mungkin diperkenalkan ke tengah untuk beberapa air dan beberapa tetap di permukaan. Kitab Al-Filaha pasal 5. Dari sinyal untuk melihat apakah tanah basah, kami akan mengatakan sesuatu di ketiga bab dari pekerjaan ini, di mana itu akan menjadi properti tanah yang menunjukkan kedekatannya atau jarak dari air, di mana diketahui juga kelembapan atau kekeringan yang sama. Kami telah menjelaskan dengan adil dan kompeten, kata Kutsami, perbedaan spesies tanah, kenyamanan atau ketidaknyamanan, beberapa untuk tanaman tertentu yang mendekati pemahaman yang telah memahami apa pokok ilmu tumbuhan masing-masing, budidaya dan konservasi mereka. Sagrid menunjuk di pertanian nabatea, budidaya dan penanaman pohon dan tanaman lain, dan cara melestarikannya dari musibah tidak sama di semua daerah, tetapi ini bervariasi menurut keragamannya, dan seterusnya menguntungkan berkembang biak apa yang gagal lain kemakmuran yang sama. Dia menambahkan bahwa itu ada dalam buku ini sebagai sesuai dengan iklim Kasdim, khususnya juga untuk iklim dan wilayah dari temperamen yang sama. Untuk alasan apa saya telah menyalin pekerjaan itu hingga saat ini, apa yang tampaknya setuju di sisi barat Spanyol, dan juga bahwa orang Kasdim ada di iklim keempat, dan dikatakan bahwa bagian dari Spanyol juga, dan juga karena memperhatikan apa yang dikatakan dalam karya tentang temperamen yang paling mendominasi di sana, saya telah menemukannya di wilayah kita sama dengan perbedaan pendek. Semua ini karena saya pindah untuk mentransfer ini pesan konten pekerjaan. Pasal 6. Tanda-tanda kualitas tanah baik atau buruk menurut penulis lain daripada dua kitab Ibnu Hajjaj dan pertanian nabatea yang disebutkan di atas. Kitab Al-Filaha halaman 47. African Anatolian mengatakan bahwa adalah tanah subur yang di dalamnya ada yang luas dan tinggi, tanaman dengan daun lembut, tebal dan hijau, saling terkait dan akar tebal, dan ini adalah juga tanah yang sangat bagus yang Anda lihat pohon-pohon liar besar yang belum pernah ditanam siapapun, yang mana meskipun mereka menengah, itu juga tanah dan lemah. Jika Anda melihat bahwa hal yang sama adalah dari vegetasi sakit, daun dan cabang kecil tipis, dan akar tipis yang cepat kering, dan juga tidak baik di mana ada duri dan kegembiraan liar yang pohonnya kecil. Menurut Kastos, itu pertanda baik lahan jika mereka banyak menumbuhkan pohon-pohonnya dari jenis yang mungkin tengah, jika tidak banyak tumbuh atau memiliki cabang yang bertautan, dan lebih sedikit jika mereka kurus dan lemah. Menurut Anatolian yang dikutip, tanah terbaik adalah yang ada tidak banyak retakan keras dalam panas atau hujan, dengan banyak slide atau kelembutan yang dibuat, atau di mana air dengan cepat mengering atau tidak bertahan lama di permukaan. Sama penulis berkata, ini adalah tanah yang baik, dan bahkan lebih baik orang kulit hitam yang menderita banyak hujan dan menyiraminya tidak dimaksudkan untuk tanaman merambat. Menurut Kastos adalah pertanda baik olah tanah air memenuhi hujan terus-menerus dan tidak retak karena panas. Jah berkata bahwa penulis pertanian yang umum menunjukkan spesies tanah yang berbeda, menggambarkan panggilan putih ke hitam lainnya dan ke batu pasir lainnya.
dan mereka mengatakan itu tebal seperti lumpur kental dan bentuk lilin, dan berlabuh sama dengan lumpur tebal yang tidak viskositas ini. Dibuang di banyak dermaga putih dan batu pasir. Yang pertama adalah, namun kualitas yang lebih baik dari yang kedua. Spesies lain harus lebih atau kurang dari itu atau ke pendekatan ini dan lainnya yang memiliki media sempurna di antara keduanya. Tapi ini punya sudah dicoba dengan beberapa perpanjangan waktu. Tunjukkan juga kualitas tanah dengan bau dan rasa setelah pitch dan direndam dalam air. Ini dilakukan dengan mengambil segenggam permukaannya di tanah untuk disemai atau di dalam lebih dalam sampai kedua hasta atau sesuatu. Tetapi ketika menanam dan melempar lebar gelas mulut atau tanah liat mengkilap baru, itu ditutup dengan air hujan dan atau manis. Saya ulangi, itu ditutup dengan air hujan atau manis dan bobs to encerkan, kemudian diamkan debu atau kotoran itu di dasar gelas, dan jika mendaftarkannya kemudian mengapung di dalamnya dengan kotor atau keruh, tanahnya memang bagus, dan jika tidak, lemah hanya bisa ditingkatkan dengan pupuk kandang yang banyak. Juga jika menguji rasa dan baunya ditemukan manis, begitu pula bumi, dan dikatakan bahwa jika airnya lembut dan manis, tanahnya manis, lembut, menyenangkan. Buruk jika itu apapun yang pahit atau payau, dan dengan kualitas yang sama dan sama sekali tidak ada yang baik. Jika memang demikian, pengap Kastos mengatakan meski menjadi tanah asin itu subur atau liberal. Menurut Abu el-Jair, jika bau, air, dan debu akan menyenangkan dan lembut, tanah itu sangat bagus karena dia menunjukkan sifatnya yang baik, dan buruk jika bau tidak tahu berterima kasih juga. Kelembapan dan korupsi yang ada di dalamnya mengindikasikan menjadi rusak dan diubah bau mereka. Larilah sepenuhnya, kata mereka, dari tanah, pasir, dan air asin yang memiliki materi dibahas di atas. Di sana Anda dapat melihat prinsip-prinsip ini. Akan menjadi mubazir untuk mengulanginya. Di sini nyata juga jika lumpur tanah bercampur dengan air itu keras seperti lilin. Itu benar. Nah, tanda menjadi baik darinya dan inferior jika tidak. Mereka juga mengatakan bahwa salah satu alat yang digunakan untuk menguji apakah bumi itu tebal dan padat, dan jika berbeda dari kurus dan habis, menggali di mana dia ingin, buatlah tes ini menjadi lubang sedalam 1 hasta, dan setelah dibersihkan untuk mengembalikan kepadanya semua itu bumi yang digali, yang jika ada yang tersisa setelah diisi tanah seperti itu tebal. Jika apa saja dengan kualitas rata-rata, miskin dan kurus, jika setelah masuk semua akan tetap menjadi bagian dari lubang yang akan diisi. Namun menurut Ibnu Hajjaj yang belum yakin dengan tes ini, carilah sayur mayur. Tanah yang tebal, substansial dan tidak kasar, dan sama sekali tidak berwarna putih, kental atau sejenisnya. Brajar di musim panas. Di sisi lain, paling cocok untuk mereka bukanlah kasar atau lemah dibandingkan dengan yang pertama, tidak menderita banyak air, dan rapuh dan lemah, melunak di musim dingin dan kering di musim panas, yang menyebabkan sayuran cepat layu atau menyempit. Abu Abdallah Ibnu El-Fasel berkata bahwa apapun yang baik akan mendarat di permukaan dan di dalam benih pusat, yang buruk ditaburkan. Tetapi jika diperlukan, itu hanya ditanam, pohon-pohon itu diperpanjang akarnya di tanah seperti persik, apel, dan sejenisnya. Meskipun ini sama disterilkan dan kalah, lalu yang berakar di tanah yang buruk, dan bahkan rumput tempat ia dilahirkan awal tahun dan udara kering menjadi panas,
kecuali untuk diawetkan melalui pengairan. Menggali bumi dengan segala ketekunan dan kehati-hatian atau pembajakan yang dalam, hal buruk datang permukaan. Beberapa mengatakan bahwa tinggal bersamanya dengan kekurangan dan tidak mampu mengompol, harus manfaat pupuk kandang busuk yang sangat diperlukan baginya terdiri dari pupuk kandang. Dikatakan bahwa lahan yang baik harus digunakan untuk benih dan kalah dengan perkebunan. Dr. Abu Abdallah Muhammad bin Ibrahim Ibnu al-Fasel dan Abu el-Jahir mencoba pengetahuan tentang sifat tanah di atas balok berkenaan dengan mereka kesesuaian untuk disemai atau ditanam dengan pupuk membutuhkan segalanya, dan pohon dan sayuran yang tumbuh subur di dalamnya. Berbicara dengan putih, kata Abu el-Jair, bahwa bumi adalah dingin dan kering alami. Abu Abdallah M. Fasel yang bertubuh mungil di rerumputan yang tumbuh di atasnya, bahkan di saat kekuatan terbesarnya adalah saat melempar dan mengawetkan bunga yang menghasilkan berlimpah, kecuali bagian lain yang tebal dan subur, bahwa jika tidak, pengolahan tanah sebanyak ini menjadi sulit, bahwa jika Anda bekerja dan gali berulang kali dan manfaatkan dengan banyak pupuk kandang atau sesuai kualitas dingin yang dipersyaratkan, pohon yang ada di dalamnya akan menjadi tinggi, kuat, besar, berbentuk cangkir. Jika masih sejajar setelah dibentuk dan diuntungkan dari pupuk kandang yang disemai, tumbuh subur di atasnya benih apapun yang tanaman membutuhkan banyak salinan panas dan kotoran dan banyak pekerjaan, tetapi yang tidak menderita banyak air kembali karenanya kedinginan. Di negeri yang sama tumbuh ara, zaitun, karob, pir, delima, almond, wine, pistachio, dan anggur. Almond tumbuh dengan sangat baik, begitu juga ara dan karob. Yang ara dan pohon almond di sini tidak membutuhkan banyak pekerjaan atau sebesar pohon lainnya. Meskipun buah ara dan pohon anggur dibesarkan dengan baik di negeri lain, tapi anggur ini sangat manis dan berair. Juga spesies diliar, wood, nila, dan pencelup pirang dibesarkan secara menguntungkan di dalamnya. Untuk jenis tanah ini banyak memupuk palomina tanpa menghasilkan pohon yang ada di dalamnya membahayakan, seperti yang dikatakan Abu el-Jair. Tanah ini memenuhi syarat dengan beberapa kualifikasi. Menurut penulis lain, apa adanya disebut dari gunung, bumi putih, hamparan rumput putih, berair putih, tebal, kuat, gemuk, manis, garam, dan putih, yang bukan merupakan keuntungan, dan harus dibasahi setelah diseka air, yang kualitasnya diketahui juga dengan menguji secukupnya. Jenis tanah ini lain, menurut Jah, bagian yang berlendir, tidak tebal, berbentuk tepung, warna yang merupakan campuran vernilon, putih dan hitam yang muncul kembali di dalamnya, yang menurut Abu el-Jair setuju untuk berkultivasi. Ada juga yang kental dan bandel, lemak seperti yang biasa ditemukan di dataran dan di pegunungan, yang lebih baik dari putih, juga tidak butuh banyak pekerjaan. Itu berlaku zaitun, delima, oak, karob, alfonsigo, pir, loquat, oronio, medlar biasa, almond, tanaman merambat, ara merah panjang, ara campuran, berbulu, dan semuanya hitam.